Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi metode dalam matematika dengan materi integral. Nah, yang saya akan jelaskan adalah mengenai integral tentu, integral tak tentu, integral integral Riemann, integral lipat, luas daerah, dan volume benda putar. Nah, sebelumnya apa sih itu integral? Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit. Nah, yang pertama mengenai integral tentu. Integral tentu merupakan bentuk integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Nah, bentuknya seperti ini dalam matematika, di mana A adalah batas bawahnya dan B adalah batas atasnya. Fx merupakan fungsinya. Dan untuk perintah menggunakan integral pada mapel terdapat dua, yaitu int dengan i-nya besar untuk menghasilkan integral tanpa menghitung nilainya, dan int dengan i-nya kecil untuk menghitung antiturunannya. Dan untuk menghitung atau menampilkan hasil perhitungannya adalah menggunakan perintah value. Contoh yang pertama, diberikan suatu fungsi integral. Di sini fungsinya 2x kuadrat plus 3 dan batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Mari kita mencoba menyelesaikannya dengan mapel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan persamaannya terlebih dahulu. F titik 2 sama dengan X tanda tengah 2 kali X pangkat 2 plus 3. Nah, fungsinya didefinisikan dengan huruf F kecil. Kemudian kita mendefinisikan batas-batasnya. Batas bawahnya sama dengan 1 dan batas atasnya sama dengan 4. Nah, setelah terdefinisikan seperti ini, kita melihat apakah bentuk dari yang kita inputkan sama dengan yang terdapat di soalnya dengan menggunakan perintah int. I-nya besar, f, x, x, dan intervalnya atau batasnya. Kemudian kita enter. Nah, didapatkan bentuk atau tampilannya sama seperti dengan contoh soalnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menghitung integralnya dengan menggunakan perintah int, i-nya kecil, f dalam kurung x, x. Nah, didapatkan integralnya adalah 2/3x pangkat 3 plus 3x. Setelah mendapatkannya, kita mencari nilai dari integral tersebut dengan menggunakan perintah int kurung buka f x, x sama dengan intervalnya kita masukkan. Nah, untuk menggunakan batas bawahnya atau intervalnya menggunakan titik 2 kali ini. Kemudian kurung tutup dan di enter. Nah, didapat hasil dari integralnya adalah 51. Nah, kemudian ke contoh soal yang kedua.
diberikan suatu fungsi integral. Di sini fungsinya 2x pangkat 3 plus 6 dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya adalah 2. Caranya sama. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan batas-batasnya, kemudian melihat apakah ini sudah sama dengan soalnya. Kemudian setelah sama, kita mencari integralnya terlebih dahulu. Nah, setelah menemukan integralnya, kita mencari nilai dari integral ini. Dan didapat hasilnya adalah ini. Kemudian, akan saya jelaskan mengenai integral tentu dengan pendekatan Riemann. Nah, pendekatan Riemann digunakan untuk menghitung suatu nilai integral di bawah kurva yang memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, untuk menggunakan perintah Riemann, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitungnya. Perintah yang pertama, leave, untuk memilih titik paling kiri dari subinterval. Right, untuk memilih titik paling kanan dari subinterval. Midpoint untuk titik tengah. Upper untuk nilai fungsinya paling tinggi atau besar. Dan lower untuk nilai fungsinya paling kecil. Random untuk acak. Nah, untuk menghasilkan output, terdapat beberapa perintah juga. Value untuk menampilkan hasilnya, plot untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik, sum untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk jumlah, animation untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk animasi. Dan juga terdapat perintah partisi untuk membagi bagian di bawah kurvanya. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan integral dari fx kuadrat plus 2x min 3 pada interval 1,5 dengan 15 partisi. Mari kita mencoba menyelesaikannya dengan metode. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan restart. Ini digunakan untuk menghapus atau memulai perintah baru dan ini tidak akan digunakan lagi. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan perintah with student dengan S-nya besar, kalkulus dengan C-nya besar, kalkulus 1 kurung tutup. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan bagian perintah dari student kalkulus yang di dalamnya terdapat perintah untuk mencari Riemann. Setelah itu, kita mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. F(2) sama dengan E, tanda panah, X kuadrat plus 2x min 3. Nah, setelah didefinisikan akan berwarna biru. Kemudian untuk menentukan hasil Riemann-nya, kita menggunakan perintah Riemann sum
R-nya besar, S-nya besar, F, X, intervalnya 1, X sama dengan 1,2 kali 5, partisinya 15, metode yang digunakan. Di sini metode yang saya gunakan adalah write. Kemudian outputnya. Nah, output yang saya inginkan terlebih dahulu adalah berbentuk grafik sehingga menggunakan perintah plot. Kemudian kurung tutup. Nah, setelah itu akan muncul grafik Riemann dari persamaan ini. Kemudian setelah muncul grafiknya, kita tentukan nilainya dengan menggunakan perintah yang sama. Riemann sum f x, x sama dengan 1,5, 4, isinya 15, metodenya sama, outputnya kita ganti dengan value karena untuk menampilkan hasilnya. Kemudian kita enter. Nah, didapatkan hasilnya adalah 38.912 per 675. Nah, ini adalah hasilnya dengan pendekatan Riemann. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, tentukan integral dari fx 2x kuadrat plus x plus 3 pada interval min 1,8 dengan 20 partisi dan metode Lie. Caranya sama dengan contoh yang pertama. Yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Setelah didefinisikan, kita melihat bentuk grafiknya terlebih dahulu agar lebih dapat dipahami. Kemudian setelah itu menentukan nilainya dengan menggunakan outputnya value. Kemudian yang ketiga mengenai integral tak tentu. Nah, merupakan suatu bentuk operasi penintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti berupa variabel sehingga cara penintegralannya yang menghasilkan fungsi tak tentu. Nah, itu disebut tak tentu. Contoh yang pertama, diberikan suatu fungsi integral x kuadrat plus 2x min 3 dx. Mari kita coba menyelesaikannya dengan Apple. Nah, jangan lupa ketik dan restart lagi. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. F(2) sama dengan X, tanda panah, X kuadrat plus 2 kali X min 3, kemudian kita enter. Dan setelah itu untuk menentukan integralnya menggunakan perintah
int dengan i-nya kecil, terus fungsinya x, x kurung tutup. Nah, didapatkan integral tertentunya adalah seperti ini. Sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x. Seperti ini caranya. Nah, untuk contoh soal yang kedua juga sama dalam menyelesaikannya atau mengerjakannya. Di sini integralnya adalah 1 per x kuadrat plus 2x. Nah, yang pertama kita definisikan terlebih dahulu. Setelah didefinisikan, kemudian kita cari integral tak tentunya dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya menjelaskan atau membahas mengenai kalkulus Duden-Bessier. Penyelesaian integral dengan menggunakan Maple tidak hanya bisa dilakukan dengan cara di atas. Maple menyediakan perintah kalkulus. Perintah ini digunakan untuk materi kalkulus dalam mempelajari konsepnya. Nah, untuk mempelajarinya terdapat cara atau sintaks yang harus diketikkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menuliskan perintah which student calculus. Mohon maaf, ini kurang L. Kemudian info level student sama dengan 1. Nah, perintahnya itu seperti ini. Konstan integral c dx itu mendeskripsikan c-nya dalam bentuk x ini. Kemudian konstan multiple itu untuk mengeluarkan konstantanya dari fungsi yang ada di dalam integral tersebut. Kemudian difference itu untuk menguraikan atau memisahkan fungsi yang terdapat di dalam integral. Nah, di dalam integral ini terdapat dua fungsi, yaitu fx dan gx. Diuraikan menjadi dua seperti ini dalam operasi pengurangan. Kemudian power, deskripsinya untuk integral x dx sama dengan 1 per 2 x kuadrat. Ini merupakan hasilnya dari integral x. Dan sum juga sama untuk menguraikan dari dua fungsi yang ada di dalam integral, yang ada di dalam satu integral ini. Nah, seperti ini. Diuraikan menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Untuk flip, ini adalah untuk menukarkan batas bawahnya dan batas atasnya. Berubah posisinya, kemudian dikali dengan negatif. Seperti itu. Nah, untuk join itu untuk menggabungkan dua fungsi yang sama dengan batas yang saling berkaitan. Di sini batas bawahnya adalah C, batas atasnya adalah, mohon maaf, batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah C. Nah, ini seharusnya ini adalah C, sehingga batas atasnya adalah B dengan fungsi yang sama. Bisa kita gabung menjadi fungsi fx dengan batas bawahnya A dan batasnya B. Jadi C-nya bisa kita gabung. Seperti itu. Nah, untuk perintah pemanggilannya atau menghasilkannya adalah menggunakan rule perintah. Perintah ini yang ada di dalam tabel ini dan ekspresi ini merupakan fungsi yang akan diintegralkan atau diperintahkan ini.
Nah, contohnya di sini adalah G. G itu merupakan integral 3x dx dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, setelah didefinisikan seperti ini, kemudian kita tulis perintah untuk menghasilkannya. Rule konstan int, i-nya besar, gx, x. Nah, didapatkan hasilnya adalah 6x. Kemudian untuk perintah konstan multiple sama. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Di sini fungsinya adalah 6x. Kemudian rule konstan multiple int hx, x. Nah, didapatkan integralnya dalam bentuk integral, konstantanya keluar dari integralnya seperti itu. Nah, untuk yang different itu memerlukan dua fungsi yang berbeda sehingga dapat diuraikan menjadi seperti ini. Dan untuk power itu hasilnya. Di sini fungsi yang didefinisikan adalah x pangkat 3. Kemudian perintahnya adalah rule power int bx, x dan hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4. Nah, untuk yang sum ini juga sama yang dengan different tadi, memerlukan dua fungsi. Jadi, ketika diuraikan akan berbentuk integral 7x kuadrat dx plus atau ditambah integral 10x dx. Jadi dapat dipisahkan. Kemudian untuk flip. Untuk flip, membalikkan atau merubah batas bawahnya menjadi batas atas. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian integralnya dikalikan dengan negatif. Nah, untuk yang joinnya untuk menggabungkan suatu integral dengan fungsi yang sama, fx, sama-sama fx, dan batas-batasnya yang saling berhubungan. Di sini contohnya batas bawahnya yang fungsi pertama adalah a, dan batas bawah atasnya adalah b. Kemudian yang fungsi kedua, batas bawahnya adalah b, dan batas atasnya adalah c. Nah, ini dapat kita gabungkan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah digabungkan akan menghasilkan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah C dengan fungsi yang sama yaitu Fx. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai integral lipat. Integral lipat memiliki fungsi dengan dua variabel yaitu f dan y di dalam satu fungsi. Fungsi ini akan mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu, kemudian terhadap y yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk menggunakan perintah integral lipat dapat dengan menggunakan perintah int, i-nya kecil, fungsi, x terhadap x, kemudian diintegralkan terhadap y dengan perintah int dalam kurung persen, y. Nah, dapat dinotasikan seperti ini. Contoh yang pertama. Temukan integral dari 2xy plus 3 plus 2y dy dx. Nah, mari kita coba menyelesaikannya dengan maple. Nah, tuliskan lagi restart.
kemudian mendefinisikan persamaannya terlebih dahulu. F sama dengan X dalam kurung buka, X kurung tutup, tanda panah 2 kali X kali Y plus 3 kali X plus 2 kali Y. Nah, perkalian pada mapel ini dapat atau disimbolkan dengan tanda bintang. Nah, setelah didefinisikan, kita menghitung integralnya dulu terhadap X dengan menggunakan perintah int, I-nya kecil, F, X, X. Nah, didapatkan integralnya terhadap X seperti ini. Kemudian ini akan diintegralkan lagi terhadap Y dengan perintah int kurung buka persen koma Y. Nah, didapatkan integral dari persamaan atau fungsi 2xy plus 3x plus 2y adalah 1/2x kuadrat y kuadrat ditambah 3/2x kuadrat y ditambah x y kuadrat. Nah, seperti ini caranya. Nah, untuk contoh soal yang kedua juga sama cara menyelesaikannya. Yaitu yang pertama dengan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, kemudian kita turunkan terhadap X, kemudian kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, ketika diturunkan terhadap X akan menghasilkan seperti ini, dan kemudian akan diturunkan terhadap Y, nilai X-nya tetap dan langsung diturunkan terhadap Y, begitu. Dan yang selanjutnya mengenai luas daerah integral. Integral itu tentu dengan fungsi Y sama dengan fx dari A sampai B merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dengan sumbu X sama dengan A sampai X sama dengan B. Maka dapat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini A sama dengan ini batasnya atau intervalnya A, B, kemudian ini fungsinya. Contoh yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x kuadrat min 2x min 1 dan gx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 1. Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita coba menyelesaikannya dengan mapel. Tuliskan lagi restart. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan perintah with student kalkulus 1, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita definisikan dua fungsinya tadi, f sama dengan x tanda panah x kuadrat
ditambah dikurang 2 kali X dikurang 1. Kemudian fungsi yang kedua, tanda panah, negatif X kuadrat ditambah 2 kali X atau 2X dikurang 1. Setelah terdefinisi, yang kita lakukan pertama adalah melihat atau menggambarkan grafiknya. Apakah dua kurva ini saling berpotongan atau tidak, agar dapat dihitung luas daerahnya. Nah, perintah untuk melihat grafiknya adalah menggunakan plot. Plot kurung siku f, x, fx, g, x, kurung tutup siku, x, intervalnya tadi, untuk melihat jangkauannya dari dua kurva ini. Di sini saya menginputkan intervalnya negatif 1 sampai 3. Kemudian dapat kita rubah warnanya agar dapat kita bedakan. Di sini saya menggunakan warna merah dan biru. Kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, didapatkan grafiknya seperti ini, dan kurva yang berwarna merah berpotongan dengan kurva yang berwarna biru di titik 2,-1 dan 0,-1. Setelah itu kita menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Kita definisikan titiknya, kemudian menggunakan perintah eval, kurung buka solve, kurung buka lagi f, x sama dengan g, x, x, kurung tutup. Kemudian kita enter. Nah, didapatkan titik potongnya adalah di 0 dan 2. Nah, di sini. Mengapa 0 dan 2 saja? Karena kita melihatnya dari sumbu X saja. Jadi pada sumbu X terdapat di 0 dan 2. Kemudian kita menentukan luasnya. Luasnya menggunakan perintah int, i-nya kecil, f, x, dikurang gx, x. Nah, x ini kita masukkan titik-titik potongnya. Titiknya 1, titik 2 kali, titik 2. Kemudian kurung tutup. Nah, didapatkan luasnya adalah negatif 8/3. Nah, mengapa negatif? Karena luasnya berada pada
kuadran keempat yang bernilai negatif. Seperti itu caranya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx2x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dan gx-nya negatif x kuadrat ditambah x ditambah 4. Untuk cara penyelesaiannya juga sama dengan contoh soal yang pertama. Yang dilakukan pertama kali adalah mendefinisikan terlebih dahulu kedua fungsinya. Nah, sebelum mendefinisikan, harus menuliskan perintah with student kalkulus 1. Itu untuk menghitung luas daerah ini. Kemudian menggambarkan grafik dari kedua fungsi ini, dari kedua kurva ini, sehingga dapat dilihat adanya perpotongan atau tidaknya. Nah, jika terdapat perpotongannya, dapat dihitung luas daerahnya. Sama. Yang dilakukan adalah menentukan titik potongnya. Lagi, di sini 2/3,-1. Nah, di sini 2/3,-1. Kemudian menentukan luasnya juga sama seperti yang tadi. INT fx dikurang gx dengan x-nya adalah titik 1 sampai titik 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai volume benda putar. Nah, jika suatu fx pada interval a, b yang kontinu pada selang tersebut, dan jika daerah antar kurva dan sumbu x atau y diputar 360 derajat, maka akan menghasilkan sebuah benda pejal bervolume yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Ketika diputar terhadap sumbu x, nah, seperti ini notasinya. Diturunkannya terhadap x. Ketika kurva diputar pada sumbu y, dinotasikannya, diturunkannya terhadap sumbu y, seperti itu. Nah, untuk menggambarkan benda putar dari kurva dapat menggunakan perintah yang terdapat pada kalkulus student x. Nah, pilihannya aksis horizontal untuk sumbu putarnya pada sumbu x, yang vertikal untuk sumbu putarnya pada y. Nah, untuk outputnya, value untuk besarnya volume atau hasilnya, plot untuk menampilkan grafiknya, dan integral untuk menampilkan perhitungannya. Nah, titel ini string untuk memberikan judulnya. Contoh yang pertama, hitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi kurva fx sama dengan 2x kuadrat untuk x sama dengan 0 sampai 4 dan diputar pada sumbu y. Mari kita coba menyelesaikannya dengan Maple. Nah, yang pertama kita tuliskan adalah perintah restart. Kemudian enter. Nah, karena tadi untuk menghitung volume benda putar menggunakan student package calculus, maka kita perlu menggunakan perintah with student calculus
1 kurung tutup. Nah, setelah muncul, kita definisikan fungsinya. X tanda panah 2 kali X kuadrat. Nah, kemudian setelah didefinisikan, kita mencari grafiknya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah plot. F, X, X, interval dari X dari negatif 2 sampai dengan 2, dan Y dari 0 sampai dengan 4. Kemudian kurung tutup. Nah, muncul grafiknya seperti ini dari fungsi 2x kuadrat. Kemudian kita mencari grafik dari volume benda putar dari fungsi 2x kuadrat ini dengan menggunakan perintah volume of revolution Fx kita masukkan interval dari X-nya sama dengan 0 sampai 4 dan output karena output yang kita inginkan adalah grafik, maka kita gunakan perintah plot dan axis sama dengan horizontal karena diputar terhadap sumbu X. Nah, untuk perintahnya V-nya pada volume ini harus besar, O pada off-nya harus besar, dan revolusi pada R-nya harus besar. Kemudian kita enter. Nah, ini terdapat kesalahan penulisan karena Maple sangat sensitif terhadap tanda baca atau huruf yang digunakan pada perintah-perintahnya. Output. Nah, didapatkan volume benda putar dari fungsi 2x tadi adalah seperti ini. Nah, ini dapat kita gerakkan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah menemukan grafiknya, kita mencari integralnya terlebih dahulu agar kita tahu perintahnya sama, volume of revolution f x, untuk intervalnya sama 0 sampai 4, namun pada outputnya kita ganti dengan integral sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Untuk aksisnya sama, yaitu horizontal. Nah, didapatkan integral dari fungsi 2x tadi, 2x kuadrat tadi adalah 4pi x pangkat 4 dx dengan
intervalnya batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 4. Setelah itu kita menentukan nilainya dari atau luas atau volumenya dari volume benda putar ini. Perintahnya juga sama, volume of revolution. X, intervalnya sama 0 sampai dengan 4. Untuk outputnya kita ganti dengan value karena untuk mencari hasilnya, dan aksisnya sama terhadap sumbu X, yaitu horizontal. Nah, didapatkan bahwa volume dari benda putar ini dengan fungsi 2x kuadrat adalah 4096/5pi. Nah, jadi volumenya adalah segini. Kemudian untuk contoh yang kedua, hitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi oleh kurva negatif X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 untuk Y sama dengan 1 sampai 4 dan sumbu Y. Nah, untuk yang nomor 2 ini, contoh nomor 2 ini diputar terhadap sumbu Y. Jadi batasnya juga menggunakan sumbu Y. Nah, untuk cara menyelesaikannya atau mencarinya juga sama. Yang pertama, menuliskan resta tadi jika sebelumnya telah mengerjakan perintah-perintah atau soal-soal yang sebelumnya. Kemudian menuliskan perintah with student calculus 1, kemudian mendefinisikan fungsinya ini, kemudian menggambarkan grafiknya. Nah, di sini kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian menggambarkan grafiknya volume benda putar. Nah, volumenya seperti ini. Dan integral dari fungsinya tadi adalah seperti ini. Kemudian hasilnya dari volume benda putar dengan fungsi yang tadi itu adalah 40/3pi. Nah, jadi seperti ini caranya untuk mencari volume benda putar. Nah, jadi seperti itu penggunaan mapel dalam matematika dengan materi integral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.